wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi pada bab 2, yaitu menikmati cerita sejarah Indonesia, dibimbing oleh Ibu Indah Pelita. A. Mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Membaca novel, termasuk novel sejarah, dapat dilakukan dengan cepat. Perlu diusahakan agar membaca novel selesai dalam satu kurun waktu tertentu. Novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang rekon, supaya tidak terjadi kesalahpahaman atas frasa novel ulang. Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis novel ulang. Berdasarkan jenisnya, novel ulang terdiri atas 3 jenis, yakni rekon pribadi, rekon faktual, dan rekon imajinatif. 1. Rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. 2. Rekon faktual informasional adalah novel yang memuat kejadian faktual, seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. 3. Rekon imajinatif adalah novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Berdasarkan penjelasan di atas, novel sejarah tergolong ke dalam rekon imajinatif. Artinya, novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Misalnya, kegemaran, emosi, dan keluarga. Mendata informasi dalam teks sejarah. Kegiatan mendata informasi penting dalam novel sejarah tentu akan berbeda dengan mendata informasi penting dalam teks sejarah. Informasi penting dalam novel sejarah lebih mengarah kepada fakta sejarah yang dijadikan latar penceritaan, serta imajinasi penulis atas fakta tersebut. Mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Novel sejarah juga mempunyai struktur teks yang sama dengan struktur novel lainnya, yaitu orientasi, pengungkapan peristiwa, rising action, komplikasi, evaluasi atau resolusi, dan koda. 1. Pengenalan situasi cerita, exposition orientasi. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. 2. Pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. 3. Menuju konflik rising action. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. 4. Puncak konflik, turning point komplikasi. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. 5. Penyelesaian, evaluasi, resolusi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. 6. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. B. Menganalisis kebahasaan teks cerita novel sejarah. Setiap teks memiliki unsur kebahasaan yang berbeda-beda. Demikian pula dengan novel sejarah. Menganalisis kebahasaan teks cerita novel sejarah. Seperti diketahui bersama bahwa novel sejarah yang dianut adalah bahasa yang digunakan dalam karya sastra pada umumnya, yakni konotatif dan emotif.
Hal ini berbeda dengan bahasa ilmiah yang denotatif dan rasional. Penggunaan bahasa konotatif dan emotif diwujudkan pengarang dengan merekayasa bahasa dengan menggunakan beragam gaya bahasa, pencitraan, dan beragam pengucapan style. Menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks cerita novel sejarah. Selain menggunakan bahasa dengan kaidah kebahasaan, seperti diuraikan di atas, novel sejarah juga banyak menggunakan kata atau frasa yang bermakna kias. Kata atau frasa bermakna kias ini digunakan penulis untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membacanya serta memperindah cerita. C. Mengonstruksi nilai-nilai dalam novel sejarah ke dalam teks eksplanasi. Mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel sejarah. Nilai tersebut dikemas secara implisit dalam alur, latar, tokoh, dan tema. Nilai yang terkandung dalam novel antara lain nilai-nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai estetis. 1. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. 2. Nilai moral atau etik adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. 3. Nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. 4. Nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. 5. Nilai estetis, yakni nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Menyajikan nilai novel sejarah ke dalam sebuah teks eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain lagi sesudahnya. D. Menulis novel sejarah pribadi. Dalam novel sejarah, penulis menceritakan peristiwa-peristiwa yang dialami para tokohnya dengan menggunakan latar peristiwa sejarah. Menulis novel sejarah berarti mengemas fakta sejarah dengan rekaan penulis. Rekaan yang dimaksud tentulah harus didasarkan pengetahuan yang baik dari penulis. Menyusun kerangka novel sejarah berdasarkan peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah yang menjadi dasar penulisan novel sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu. Wujudnya dapat berupa peristiwa yang berkaitan dengan hidup orang banyak atau hidup seseorang.